Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, ini adalah update before closing daripada time frame weekly, which is sebenarnya bakal cukup penting ya untuk ngasih kita informasi kira-kira seminggu ke depan nih tendensinya lebih ke bullish atau lebih ke bearish gitu. Oke, so kita bakal langsung bahas aja ke teman-teman sekalian pergerakan pada Bitcoin pada perspektif time frame weekly. Nah teman-teman sekalian, kalau di sini saya menggunakan chart kosong ya. Sebenarnya saya udah ada analisis yang sebelumnya saya sudah sempat bagikan ya melalui salah satu live streaming ngebahas tentang my own personal roadmap pada Bitcoin. Jadi gimana cara saya pemanfaatannya sudah saya bahas juga secara lengkap, dan mudah-mudahan teman-teman punya pertimbangan atau analisa masing-masing sebelum kalian decide untuk melakukan transaksi atau melakukan investment terhadap crypto ataupun Bitcoin. Alright, so the first thing yang saya pengen highlight ke teman-teman sekalian, sebetulnya kalau misalkan kita mengacu pada struktur sederhana, ya, kita bisa mengatakan bahwa di sini tuh sebenarnya terdapat semacam fair value gap, ya, atau bisa kita consider sebagai bearish order flow, atau bisa diconsider juga dengan istilah order block. Ya, sebenarnya keduanya menurut saya atau ketiganya sebenarnya sama-sama valid gitu. In the end, informasi yang kita perlu cerna adalah bagaimana Bitcoin terakhir itu sempat terkonsolidasi di sini sebelum akhirnya harga mengalami penurunan yang sangat agresif. Jadi somehow memang pada level atau area 46.000 sampai kisaran 40, ya pokoknya 48.000 ya, 48.000 sampai dengan kisaran 44.000 itu sebenarnya menurut saya merupakan area yang cukup krusial. Ya, salah satu reasonnya adalah kalau teman-teman lihat di sini, ini saya akan bawa teman-teman ke samping. Ya, ini adalah fair value gap yang terbentuk pada time frame daily. Ya, kita bisa lihat dengan cukup jelas di sini, ini adalah fresh fair value gap yang belum ke-fill semenjak kejadian penurunan yang agresif ini terjadi. Jadi memang kalau kita extend ke samping, saya bawa ini ya di tengah-tengah 44.600, kemudian saya marking seperti ini ya, dan saya bawa yang si box ini ke samping seperti ini lebih kurangnya. Teman-teman bisa lihat ya bahwa technically sebenarnya progress Bitcoin itu mengalami rejection bukan di level yang random ya, melainkan di situ terdapat resistance yang terbentuk dari fair value gap pada pergerakan Bitcoin yang udah sejak lama sekali. Nah tentu saja sebenarnya gini, istilahnya kita nggak bisa mengatakan ya bahwa ini loh reaksinya disebabkan oleh fair value gap tersebut dan pasti membawa harga Bitcoin mengalami tahanan dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa pastikan. Sebab kenapa? Ini terjadi sudah sangat lama teman-teman. Terjadi pada April 2022 dan sekarang baru ada reactionnya menurut saya sangat terlalu lama. Ya, informasi tersebut terlalu lama, dan ibaratnya kalau misalnya mau dipakai sama bigger player sebagai pertimbangan mereka untuk exit dari market, ya menurut saya agak membingungkan ya, karena event yang terjadi pada saat itu tidaklah terlalu signifikan ya, kecuali yang terjadi pada saat sekitar tanggal 4 Mei ya sampai dengan kisaran 12 Mei 2022. And I think that's the reason kenapa kita waktu lalu itu sempat konsolidasi cukup lama ya. Jadi market dibuat galau, dibuat bingung ya, apakah harga di sini akan mengalami rejection atau dia malah membentuk yang namanya ascending triangle dan in the end meneruskan kembali penguatannya gitu. Jadi di sini lebih panjang lah kalau kita lihat reaksi pasar ya, karena mereka memiliki sebuah ketakutan pada level 40.000 atau 38.000 dolar, di mana pada pergerakan sebelumnya itu adalah momen ketika Bitcoin pertama kali berhasil break terhadap low point dari 30.000 dolar ya. Jadi dia turun agresif sekali dan itu menyisakan memori di market. Jadi saya mempertimbangkannya seperti itu. Nah saat ini kalau kita lihat perspektif time frame daily, sebenarnya bukan daily ya, sorry, kita balik lagi ke weekly dulu. Weekly itu ya reaction datang dari fair value gap. And for the first time, kalau teman-teman perhatikan di sini, Bitcoin setelah dia mengalami rally yang sangat signifikan ya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu lebih kurangnya. Pada akhirnya dia pada akhirnya dia mengalami rejection candle pada pergerakan minggu ini ya. Nah kalau teman-teman menggunakan sebuah indikator ya, yang mungkin bisa dibilang ini indikator menunjukkan ya di manakah swing high dan swing low dari sebuah pergerakan
harga suatu aset ya. For example, misalkan saya ambil contoh di sini, ini adalah swing low, kemudian saya ambil contoh di sini, this is not the swing high I believe ya, harusnya sih sebenarnya somewhere around di sini ya, ini adalah swing high teman-teman sekalian, tapi ini bisa menjadi swing high kita. Kemudian di sini there's no swing low, okay, this one is the swing low I believe. Ya, this one I think ya, ini adalah swing low-nya, dan di sini mungkin ya sebagai titik daripada swing low. Nah, kalau kita menggunakan sebuah indikator yang dinamakan dengan Williams Fractal, teman-teman bisa lihat ya bahwa area-area tersebut ini ya memiliki titik-titik di mana kita bisa mengidentifikasi sebagai pergerakan suatu swing ya daripada si aset tersebut, dan biasanya indikasinya tuh seperti ini. Kalau misalkan dia naik, maka high point harus create higher high, and then the next week dia harus create lower high. Itu pertama ya, di sini sama ya teman-teman, higher high kemudian dia create lower high. Begitupun sebaliknya untuk low ya, dia harus create istilahnya lower low kemudian ada higher low. Ya, ini kalau time frame weekly kita lihat, ini ada low point, lower low, and then higher low. Ya, low point, lower low, and then higher low. Ya, ini juga yang saya marking nih teman-teman ya. Di sini malah nggak kelihatan ya, karena sebenarnya harusnya valid ini. Ini low, lower low, and then higher low. Harusnya di sini ada semacam Williams Fractal yang memberikan konfirmasi tersebut. Nah, pergerakan pada time frame weekly, kalau misalkan kita close candle dalam keadaan bearish ya, I think pada saat nanti closing jam 7 pagi, teman-teman bisa lihat kembali di time frame weekly dan kalian aktifkan si Williams Fractal indicator tersebut. Ada probabilitas di sini akan muncul yang namanya fractal itu. Ya, sebab kenapa? Karena kita melihat harga ini sudah mampu create higher high, namun dia tidak mampu create higher high pada minggu ini. Nah, itu memberikan semacam konfirmasi bahwa ini berpotensi menjadi swing high-nya dia. Ya, tentu saja even untuk indikator bisa salah, teman-teman. Kita lihat di sini swing high, tapi dia tidak turun, melainkan melanjutkan penguatannya. Namun, pada beberapa case, ketika dia terkonfirmasi swing high, teman-teman bisa lihat dia turun. Ketika dia terkonfirmasi swing low, teman-teman bisa lihat dia naik ya. Di sini seperti itu. Swing low dia naik. Kemudian di sini swing high, kemudian dia turun gitu ya. Di sini swing low, kemudian dia mulai bertahan dan perlahan-lahan mulai naik. Bahkan Williams Fractal sendiri ya bisa dilihat ya teman-teman sekalian ya, ini cukup bagus gitu ya dalam memberikan kita semacam informasi where's our swing high and where's our swing low. Ibaratnya sebenarnya bukan bagus sih. Ini buat orang-orang yang mungkin bisa dibilang ingin menyederhanakan ya, dia agak kesulitan mencoba mengidentifikasi. Nah, buat kita sebenarnya yang sudah paham ya, kayak di mana sih kita menentukan swing high, swing low, dan seterusnya, tanpa memerlukan indikator pun teman-teman pasti bisa menentukan itu ya, mengandalkan dari price actionnya sendiri. Kalian bisa lihat di mana harga itu mengalami tahanan yang cukup impulsif. Jadi simpelnya kalau buat saya adalah stop and reverse, that's our swing ya, and then stop and reverse ya, stop and reverse. Nah, itu adalah swing movement yang sebetulnya kita bisa analisis gitu. Nah, saat ini we have the stop ya, but the question is can we see the reverse ya kan, membawa Bitcoin untuk mengalami koreksinya ya. Minimal kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, pertimbangan saya cuma satu, saya jadi lebih aware saja ya dari penguatan Bitcoin yang terjadi selama berminggu-minggu. Finally kita ngelihat ada closing dalam keadaan bearish candle ya. Dalam 3 jam ke depan per saya bikin video ini, itu bakal terkonfirmasi either kita closing dalam keadaan bullish atau closing dalam keadaan bearish. Nah, yang perlu di note adalah kalau kita closing dalam keadaan bearish, pertama yang tadi kita gunakan Williams Fractal, there's a probability bahwa ini adalah swing high kita ya. Perkara nanti dia turunnya tipis, misalkan cuma turun seperti ini tetap valid sebagai swing high. Oke. Nah, itu yang perlu kita concernkan untuk pergerakan saat ini. At least pada perspektif time frame weekly, menurut saya itu bisa jadi pertimbangan paling kuat kita ya. Kemudian kalau kita gunakan time frame hour daily ya, kita sebenarnya punya beberapa kalau kita bilang trend line ya, dan trend line itu sifatnya bisa subjektif. Kalian bisa tarik dari low point ketemu low point ini ya, jadi more or less kayak gini pandangannya, atau kalian bisa tarik juga dari low point ini ketemu low point ini, jadi perspektifnya seperti ini ya. Itu menurut saya subjektif gitu. Tapi satu yang saya highlight ya berkali-kali ke teman-teman adalah paling gampang kalau buat saya sih exponential moving average 21. Closing Bitcoin di bawah EMA 21 dalam keadaan impulsive candle seperti ini bakal ngasih konfirmasi kuat bahwa Bitcoin itu bisa benar-benar mengalami koreksi lebih jauh ya. Mengapa demikian?
Kalian bisa lihat selama ini respect banget dengan EMA21, 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 dan terakhir EMA21. Jadi antara Bitcoinnya begini atau dia break dan akhirnya meneruskan koreksi. Ya, perlu teman-teman pahami bahwa overall pergerakan Bitcoin di sini ini bisa dikonsider sebagai satu swing. Ya, ini low, kemudian high, ya, slowly nanjak, konsolidasi. Ya, jadi semacam create base, lalu dia nanjak lagi. Nah, ini overall-nya adalah satu movement. Ya, the real pullback itu baru mulai terkonfirmasi mungkin ya dengan di sini dia berhasil break terhadap previous low. Ya, mungkin ada bagusnya ya, kenapa dia harus istilahnya sempat fake out dulu di sini supaya kita bisa ngebawa swingnya itu sedikit lebih tinggi walaupun hanya terbatas fake out candle saja. Akan tetapi low point is low point, which is a breakdown daripada swing low ini mengkonfirmasi ada probabilitas daripada harga Bitcoin bisa mengalami koreksi. Ya, di sini teman-teman bisa gunakan fraktal lagi. Maka di sini I think supposed to be considered as a swing low harusnya ya, karena dia sifatnya seperti ini teman-teman, turun ya, low point, lower low, and then higher low. Oke, ini juga sama kan, low point, lower low, and then higher low. Tapi ternyata tidak ada konfirmasi dari William Fractal ya. But I guess ya, it's supposed to be a swing low dan harusnya udah ada konfirmasi untuk harga mengalami perubahan struktur yang valid di sana. Makanya kalau teman-teman ingat di previous video, perspektif kita seperti ini ya, dan saya consider ini sebagai inducement karena memang harusnya ini adalah part of the correction. Oke, dari higher time frame atau bigger movement. Jadi ini adalah permulaan atau pullback awalnya. Ya, dan kalau kita lihat ya berdasarkan perspektif time frame daily, again yang saya sampaikan tadi, kita itu tersqueeze saat ini teman-teman. Squeeze antara exponential moving average 21 ya, berfungsi sebagai support level, atau pada perspektif time frame 4 jam kita melihat ini sebagai trend line. Ya, so technically kayak gini teman-teman. Nah, ini kita tersqueeze. Bitcoin akan dipaksa untuk memilih movement ya pada pergerakan seminggu ini. Either dia akan mengkonfirmasi potensial untuk koreksi lebih jauh ya. Koreksi ini di sini mungkin bisa ngebawa Bitcoin untuk kembali sampai ke level $38.000 karena ini memang area demand yang paling kalau kita lihat ya, demand yang paling valid itu ada di sana gitu teman-teman sekalian. Ya, apalagi di sini ada fair value gap, kemudian di sini juga ada fair value gap, ya di sini juga ada fair value gap. Jadi kayak memang ini adalah area yang sangat menarik ya untuk kita perhatikan sebagai potensi untuk harga Bitcoin kembali mengalami rebound atau rally lagi. Nah, terlepas dari kondisi tersebut ya, kembali lagi yang saya consider pada pergerakan time frame hourly. Selain karena weekend itu biasa kecenderungan dia konsolidasi, Senin pagi kecenderungan manipulasi. Ya, harga bisa nanjak signifikan, bisa turun signifikan. Nah, concernnya saat ini adalah harga sudah break dari channel, ada rejection pada Fibonacci 61.8% dan juga 71%. Ini tepat analisis yang kemarin kita mention, dan pada akhirnya Bitcoin mengalami tekanan jual kembali. Ya, nah yang menarik teman-teman, tiba-tiba sekitar jam 11 ya, jam 12, jam 10 sampai jam 12 kita dapat reaction malah cenderung bullish tendensinya. Harga naik ya, break. Kalau kalian menggunakan perspektif time frame yang lebih kecil kayak 15 menit, kalian bisa lihat bahwa structure shift di sini dikatakan valid. Di sini ada proses liquidity sweep ya. Jadi dia mengambil low point ini probably untuk ngehit stop loss daripada long traders ya yang melihat ini sebagai inverted head and shoulders. Kan dia lihat, wah long nih, stop loss di bawahnya. Begitu kena stop loss, ternyata harga mantul atau naik ya. Jadi perspektif kita saat ini itu benar-benar mix banget. Time frame 1 jamnya technically kita bisa katakan di sini masih ya memiliki peluang untuk create lower high, and lower high. Jadi ini adalah inducement aja dari time frame 1 jam untuk dia kembali turun. Meanwhile di 15 minute kalian bisa lihat bahwa progres saat ini itu menunjukkan indikasi harga bisa mengalami rally kembali ya. Nah, I don't really know ya which one yang kita bisa follow up untuk saat ini. Tapi kalau buat saya, mungkin kalau saya mau sederhanakan teman-teman, as long 42.400 belum di break ya,
Ini kan fake out teman-teman. It's a fake out and then harga reject dari 42.400 lagi. As long ini belum break, as long trend line belum di take over, maka saya tidak akan mempertimbangkan Bitcoin akan langsung kembali rally. Ya, kalau buat saya mungkin persiapan untuk hard long ya, dalam artian mencari setup untuk long terhadap Bitcoin dan juga terhadap altcoins lainnya, maka minimal yang saya butuhkan adalah Bitcoin harus close dulu di atas trend line ini. Ya, itu bisa jadi pertimbangan saya untuk saat ini. Meanwhile, menilai dari perspektif time frame weekly, ya consideration kita untuk melihat Bitcoin kembali koreksi itu jadi meningkat. Of course, jadi ada peluang untuk kita buyback pada harga yang relatif lebih murah. Oke, so I think that's gonna be the update for Bitcoin. Mudah-mudahan cukup jelas informasinya. Sampai jumpa kembali di update berikutnya and God bless to you all. Have a nice day and bye bye guys.